Halo, selamat malam. Selamat malam, Kakak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Febrianti Kartika Wira Utama, biasa dipanggil Tika. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani, mahasiswi tingkat 2. Pada hari ini, saya akan melakukan wawancara dengan saudara. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait identitas diri, motivasi, pengalaman, maupun kemampuan yang dimiliki. Proses wawancara ini kurang lebih sekitar 10 dan maksimal 45 menit. Wawancara ini bersifat rahasia, jadi informasi yang saudara berikan tidak akan tersebar luas. Hanya saya dan dosen pengampu yang mengetahuinya. Sebagai bentuk laporan praktikum, selama proses wawancara saya akan merekam agar tidak ada kekeliruan dalam pembuatan laporan praktikum. Apakah saudara bersedia? Silakan saja, Kakak. Oh, baik, terima kasih. Bisakah kita mulai sekarang proses wawancaranya? Iya, bisa. Oh, baik, terima kasih sebelumnya. Baik, Sama-sama. bisakah saudara menceritakan mengenai diri saudara? Oke. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahyaningrum, biasa dipanggil Nisa. Umur saya 22 tahun, seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi di Universitas Kristen Satya Wacana. Oh, iya, baik. Selama saudara kuliah, apakah saudara berperan aktif dalam kepanitiaan maupun organisasi? Untuk kepanitiaan mungkin sebelum tingkat akhir seperti ini, saya beberapa kali aktif dalam kegiatan kepanitiaan. Tapi dikarenakan sudah tingkat akhir dan ingin fokus terhadap skripsi, jadi saya tidak mengambil hal itu lagi untuk saat ini. Seperti itu. Oh, baik. Berarti saudara ini cukup aktif ya dalam kepanitiaan. Iya, lumayan Hmm. aktif dulu Kalau sebelum tingkat akhir. oh iya baik. Kalau boleh tahu nih, jabatan apa yang saudara jabat pada saat saudara mengikuti kepanitiaan tersebut? Untuk jabatan sih macam-macam. Kadang dipercaya menjadi si acara, kadang juga dipercaya sebagai si sekretaris. Oh, Seperti itu, sekretariat yang anunya apa, tugasnya untuk mengurusi perizinan seperti itu kurang lebih. oh iya baik. Nah, tadi kan menyinggung tentang skripsi ya. Gimana nih skripsinya? Alhamdulillah lumayan lancar ya, Kak. Alhamdulillah ya. Mari kita lanjutkan ya. Menurut saudara nih, Oke. kelebihan apa yang saudara miliki? Untuk kelebihan sih saya orangnya sebenarnya kreatif. Untuk karena itu saya beberapa kali dipercaya menjadi si acara. Nah, selain itu saya juga mungkin orangnya sedikit humble, jadi kalau sama orang itu gampang banget, ngobrol. Jadi beberapa kali juga saya dipercaya untuk menjadi si sekretariat yang biasanya untuk ngelobi-ngelobi perizinan seperti itu. Oh iya baik. Kalau boleh tahu nih, kreatif. Kan saudara bilang saudara kreatif. Ide apa Ya, atau inovasi apa yang saudara berikan pada saat kepanitiaan? macam-macam sih kalau ide sih biasanya kalau misalkan saya dapat inspirasi saya langsung bilang, ke tim, "Oh, di bawah seperti ini," atau
atau mungkin temanya lebih enaknya seperti ini, seperti itu sih kurang lebih. Maaf, bisa diulang? Soalnya tadi putus-putus sinyalnya. Oh, oke. Bentar, saya ganti jaringan dulu ya. Oh iya, baik. Jaringan saya rada. Apakah sudah terdengar? Oh, sudah. Apa perlu diulangi lagi Sudah. pertanyaannya? Boleh, Oh iya, boleh, boleh. kan saudara bilang bahwa saudara ini merupakan mahasiswi yang kreatif. Nah, ide atau gagasan apa yang saudara telah berikan dalam kepanitiaan yang saudara pernah ikuti? Biasanya sih ide-ide seperti mungkin seperti pengisian acaranya, kira-kira acara apa aja nih yang cocok untuk dilaksanakan pada event tertentu seperti itu, atau mungkin untuk terkait dengan tema, mungkin kayaknya kalau tema ini lebih 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 cocok deh dengan acara yang sekarang seperti itu. Hmm. Oh iya, baik. Terus tadi juga saudara bilang saudara itu merupakan orang yang humble, seperti itu. Iya. Nah, jika saudara menemui orang baru, apakah saudara tipikal orang yang langsung menyapa atau menegur kayak, "Hai, namanya siapa?" Seperti itu, atau menunggu orang baru ini menyapa atau say hi kepada saudara? Untuk itu sebenarnya balik lagi ya, apakah ada suatu kebutuhan atau tidak. Jadi kalau misalkan saya memang misalkan ada suatu keperluan dengan orang baru ini, saya akan cenderung memulainya terlebih dahulu, memulai percakapan terlebih dahulu. Mungkin saya bisa say hi atau mungkin permisi, apakah benar namanya bapak ini atau apakah benar ibu ini namanya ini, saya mau gini 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 ya, seperti itu kurang lebih. Oh iya, baik. Selanjutnya, kalau boleh tahu nih, apa sih kelemahan dari diri saudara? Untuk kelemahan sih sebenarnya saya orangnya cukup detail dan sedikit perfeksionis, jadi mungkin beberapa orang rada tidak bisa menerima hal itu ya, karena mungkin dianggap bawel lah, atau mungkin terlalu mau atau gimana gitu, seperti itu. Oh, selanjutnya eh, saya akan menyinggung tentang motivasi kepada saudara yang membuat saudara ini ingin bekerja. Atau hal apa sih yang saudara ini ingin bekerja gitu? Sebenarnya sih, untuk saat ini, motivasi terbesar saya adalah, untuk meringankan beban orang tua. Selain itu saya juga ingin seperti menambah pengalaman, terus ingin ngerasain juga rasanya dunia kerja itu seperti apa, yang kata orang-orang itu lebih kompleks atau lebih, challenging daripada kalau kita hanya perkuliahan seperti itu saja. Maksudnya daripada teorinya itu lebih challenging di dunia nyatanya seperti itu. Jadi Oh, ingin iya. menambah wawasan, terus pengalaman baru, itu juga sih yang menjadi motivasi saya untuk melamar bekerja seperti itu. Oh iya, baik. Eh, selanjutnya, soft skill apa yang saudara miliki selama saudara ini entah itu pernah mengikuti kepanitiaan yang diambil gitu. Terus ataupun dari segi akademiknya mungkin? Kalau untuk soft skill seperti komputer, mengetik, atau Excel, atau mungkin presentasi, PowerPoint, itu mungkin sudah menjadi hal biasa bagi kami yang di UKSW karena dari pihak kampus pun cukup melatih hal itu. Namun selain itu,
saya juga bisa berbicara di depan umum karena saya sudah mungkin background-nya dari pengalaman kepanitiaan atau mungkin saat saya melakukan pendampingan menjadi asisten dosen, jadi saya sudah terbiasa berbicara di depan umum seperti itu. Oh, iya baik. Kalau boleh tahu, saudara menjadi asisten dosen itu dari semester berapa? Dan udah berapa lama? Kurang lebih sih ini sudah 2 tahun ya. Saya mulai itu di tahun ketiga atau tahun kedua akhir kalau tidak salah, kurang lebih seperti itu. Oh, udah cukup lama berarti ya? Ya lumayan, lumayan lah. Oke, baik. Selanjutnya, jika saudara diminta untuk bekerja, saudara lebih suka bekerja secara tim atau individual? Sebenarnya bekerja dengan cara individu atau tim tuh saya tidak ada masalah sama sekali. Karena jujur itu juga tidak berpengaruh apapun terhadap kinerja saya. Namun kalau misalkan ditanya lebih suka yang mana, saya akan jawabnya lebih suka yang kerja secara tim. Karena apa? Menurut saya kalau bekerja dalam tim kan itu banyak maksudnya orangnya itu kan tidak hanya satu saja. Jadi kemungkinan mendapatkan wawasan, sudut pandang itu akan lebih banyak. Jadi kalau menurut saya apabila menemui sebuah masalah dan sudut pandangnya banyak, itu akan lebih bijak mengambil solusinya seperti itu. Untuk kinerja pun seharusnya dengan dibantu orang banyak harus lebih maksimal daripada yang sendirian, ibaratnya seperti itu. Oh, iya baik. Jadi apapun kalau misalnya ada kerja secara tim ataupun individual, saudara bisa menerima hal itu. Begitu ya? Iya, seperti itu. Oh iya, baik. Selanjutnya, jika saudara diterima pada posisi yang saudara inginkan, komitmen apa yang akan saudara berikan? Apabila saya diterima, saya akan melakukan semampu saya, sebisa saya, semaksimal saya, eee, untuk pekerjaan itu. Jadi saya akan do the best yang semuanya lah yang saya punya, saya akan berikan untuk pekerjaan ini, seperti itu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Jika saudara melanggar komitmen saudara, sanksi apa atau tindakan apa yang sesuai atas apa yang telah saudara lakukan? Nah, kalau untuk sanksi sih saya percaya suatu perusahaan pasti kan ada peraturannya tersendiri. Jadi kalau misalkan saya melakukan kesalahan, ya saya akan dengan ikhlas diproses sesuai dengan aturan yang ada saja seperti itu. Oh, berarti saudara tidak akan membela diri untuk mempertahankan suatu jabatan, seperti itu ya? Prinsipnya bagi saya kalau misalkan saya memang benar, saya akan mempertahankan semaksimal dan sebisa saya. Tapi kalau apabila saya memang yang bersalah dalam hal ini, saya akan menerimanya apapun itu, hukuman yang sesuai dengan peraturan. Oh, iya baik. Nah, selanjutnya, jika saudara diterima pada suatu pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan posisi yang saudara harapkan, apakah saudara bisa menerima hal tersebut? Untuk itu sih saya rasa bisa-bisa saja saya menerimanya, eee, mungkin akan lebih maksudnya, akan lebih untung juga buat saya kalau menerima yang tidak sesuai, saya bisa menambah wawasan saya mengenai pekerjaan itu, seperti itu. Jadi akan Hmm, lebih berpengalaman saja gitu. berarti intinya mau pada posisi yang diinginkan ataupun yang tidak, menurut saudara juga itu menambah pengalaman yang baru ya? Iya, seperti itu. Oh iya, baik. Selanjutnya, apakah saudara bisa atau sanggup bekerja di bawah tekanan? Untuk itu sih saya rasa bisa, karena
saya juga sudah cukup terbiasa bekerja di bawah tekanan pada saat, mungkin kepanitiaan yang dengan banyaknya deadline yang biasanya deadline-nya itu berdekatan, ataupun saat saya mendampingi dosen sebagai asisten dosen, di mana mungkin banyak sekali mahasiswa yang maunya apa dan dosen maunya apa, jadi kita harus menyelaraskan. Jadi saya rasa sih bisa-bisa saja, bekerja di dalam tekanan saya, untuk Hmm, saya seperti itu. ya baik. Selanjutnya, bagaimana sikap saudara terhadap kritik yang ditujukan kepada saudara, entah itu dari atasan atau dari sesama atau mungkin dari bawahan? Pada dasarnya sih saya lebih senang kalau dikritik justru ya, karena, kritikan itu walaupun berasal dari siapapun, dari manapun, saya sih akan senang apabila menerimanya, karena menurut saya dengan adanya kritikan tersebut, peluang saya memperbaiki diri itu jadi lebih besar, menjadi lebih baiknya itu jadi lebih besar juga peluangnya, seperti itu. Oh, iya baik. Berarti saudara menerima akan kritikan seperti itu. Iya, sangat menerima. Oh, iya. Baik. Saya tadi telah merangkum proses wawancara tadi, yaitu Mbak Nisa sendiri ini merupakan mahasiswa tingkat akhir dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, sekarang sedang skripsi dan skripsinya lancar. Seperti itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mbak Nisa sendiri pernah ikut beberapa kali kepanitiaan dan cukup aktif, dan menjabat sebagai sekretaris seringnya, dan mungkin di seksi acara juga. Kelebihan dari Mbak Nisa sendiri yaitu kreatif, sehingga bisa dipercaya menjadi seksi acara. Dan juga humble ke sesama, jadi lebih gampang melobi ke orang-orang tentang perizinan, seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, mungkin kekurangannya kalau Mbak Nisa sendiri itu terlalu perfeksionis mungkin ya, dan detail, sehingga tidak semua orang itu bisa menerima hal tersebut. Iya. Hmm. Terus motivasi Mbak Nisa ini untuk bekerja itu karena tidak mau membebankan orang tua, terus ingin menambah wawasan juga, menambah pengalaman, dan Mbak Nisa ini tidak masalah dengan kerja tim ataupun kerja secara individual, seperti itu. Iya. Nah, soft skill-nya mungkin yang Mbak Nisa miliki itu di bidang komputer tadi ya, seperti mengetik, Excel, kayak gitu-gitu, mungkin saudara bisa lebih apa ya, menguasai, karena dari universitas sudah dituntut untuk menguasai basic dari komputer. Terus juga soft skill yang lainnya lebih pede, tampil di depan umum karena sering menjadi asisten dosen yang sekitar 2 tahunan ya. Iya, betul sekali. Nah, terus saudara ini tidak masalah dengan kerja tim ataupun individual. Nah, kalau misalnya keuntungannya kerja tim itu, saudara bisa mengetahui nih sudut pandang dari orang lain gitu. Nah, Iya, terus betul. selanjutnya, jika saudara diterima pada suatu perusahaan, komitmen yang saudara buat yaitu saudara akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Seperti itu ya. Iya. Nah, baik. Nah, kalau misalnya saudara melanggar, mungkin saudara menerima sanksi yang telah dibuat dengan sesuai aturannya saja. Dan saudara ini eh, jika diterima pada posisi yang tidak diharapkan, saudara bisa saja menerima hal itu untuk menambah pengalaman baru. Iya, betul. Nah, terus selanjutnya, saudara ini bisa bekerja di bawah tekanan dan
udah terbiasa mungkin ya tadi karena saudara pernah mengikuti kepanitiaan, saudara juga pernah ikut atau pernah menjabat sebagai asisten dosen mungkin lebih apa ya, lebih apa ya namanya, Terlatih mungkin. terlatih. Nah, iya benar, Iya. terlatih untuk tekanan ini. Nah, kalau misalnya dikritik, saudara lebih suka ya karena untuk diri saudara itu menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Iya, betul seperti itu. Ya. Baik, saya cukupkan untuk kegiatan wawancara pada hari ini. Apakah ada yang ingin saudara tambahkan? Saya rasa sudah cukup ya. Oh iya, baik. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir dalam kegiatan wawancara pada hari ini. Saya cukupkan kegiatan wawancara pada hari ini. Baik, terima kasih atas kesediaan dan waktu yang telah saudara luangkan untuk mengikuti proses wawancara pada hari ini yang berjalan dengan baik. Sekian proses wawancara dan mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan saya yang tidak berkenan bagi saudara. Saya pertegas kembali bahwa informasi yang saudara berikan akan saya jaga kerahasiaannya. Hanya saya dan dosen pengampu yang mengetahuinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Semangat terus untuk kita dan sehat selalu. Terima kasih. Selamat Sehat selalu malam. Kakak. Selamat malam.